Bab 2191. Ketika Ishak mendengar perintah itu, dia langsung berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah Tuan Wade, saya akan mengatur pesawat untuk membawa mereka berdua ke Sierra Leone." Pada saat itu, orang khusus akan diatur untuk menjaga mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Charlie mengangguk puas, menunjuk Hashimoto di sebelahnya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kirim teman Jepang ini ke sini." Ketika Hashimoto mendengar ini pertama kali, dia sangat ketakutan hingga dia menangis dengan sedihnya. Dia terisak dan memohon, "Tuan Wade, masalah ini sepenuhnya dilakukan oleh ayah dan anak. Keduanya adalah dalang. Saya hanya sebuah wadah. Tolong, Anda tidak dapat mengirim saya ke Sierra Leone untuk apapun, tolong biarkan saya pergi." Charlie mencibir, "Hashimoto, Anda bukan dalang, tapi itu tidak membuat Anda lebih rendah dari pelaku. Sifat kejahatan Anda juga sama beratnya." Setelah itu, Charlie memberitahu Ishak lagi, Ishak, pastikan dia mencapai Sierra Leone bersama putra dan ayahnya. Saya tidak ingin perawatan yang lebih rendah untuknya. Perlakukan dia sama seperti mereka. Tidak boleh ada diskriminasi, apakah Anda mengerti?" Ishak mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, Wade, jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan yang tepat." Charlie menoleh untuk melihat Jim Song, lelaki tua itu, dan bertanya, "Tuan, apakah Anda puas dengan apa yang saya lakukan dengan saya?" Pastor Song telah menghabiskan seluruh hidupnya di mal dengan pertahanan yang tepat dan tindakan tegas. Ketika dia mengetahui bahwa Tianming dan Honor akan menyerangnya, dia diam-diam mempersiapkan pikirannya bahwa begitu masalah ini berbalik, dia tidak akan pernah menyerah. Tetapi ketika dia melihat segala sesuatu yang terjadi di hadapannya, dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa sepenuhnya acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan cucunya sendiri. Jika mereka benar-benar membunuh mereka, itu akan menjadi tragedi keluarga. Sama seperti membunuh yang muda oleh lelaki tua yang lemah. Seperti kata pepatah, harimau beracun tidak memakan anak-anak. Meskipun ada anak laki-laki yang membunuh ayah mereka selama bertahun-tahun, hanya sedikit ayah yang membunuh anak laki-laki mereka. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Song. Meski hidup ini tidak terbatas, namun bagaimanapun juga sulit untuk lepas dari kata-kata ketamakan. Siapakah keserakahan? Keserakahan adalah orang yang memiliki nafsu dan keinginan yang tak ada habisnya. Pada saat kritis, kasih sayang yang tiada henti dari daging dan darah adalah masalah Tuan Song. Justru karena inilah dia hanya bisa menyerahkan kedua orang ini kepada Charlie. Sekarang, Charlie memutuskan untuk mengirim mereka ke Sierra Leone. Meskipun kondisinya sangat sulit, pada analisis terakhir, mereka masih memiliki nyawa yang tersisa. Hal ini juga membuat Song tua menghela nafas lega. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie dengan hormat, Wade, apapun keputusan yang Anda buat, saya tidak punya komentar." Charlie mengangguk, lalu bertanya pada Warnia, "Warnia, apakah kamu punya komentar?" "Jika Anda memiliki komentar, ungkapkan saja." Warnia juga buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya tidak keberatan, semuanya terserah Anda." Charlie berkata, "Karena setiap orang tidak memiliki keberatan, maka ikuti ini, Tuan Ishak, biarkan orang-orang Anda membawa mereka bertiga ke Afrika. Saya tidak ingin merusak pemandangan ini di sini." Ishak segera memerintahkan beberapa orang berbaju hitam, bawa mereka bertiga di bawah pengawasan ketat. Tidak ada kesalahan yang diizinkan, apakah Anda mengerti? Bab 2192. Semua orang buru-buru berkata, "Kami mengerti." Setelah itu, dia mengantar ketiga orang ini keluar. Tianming dan Honor telah menangis dan memohon belas kasihan. Tianming berpaling untuk melihat Song dan berteriak, "Ayah, tolong, demi ayah dan anak kami, bantu saya. Saya mohon, Tuan Wade, tolong selamatkan saya. Kalau tidak, aku mungkin mati di Sierra Leone, ayah. Tolong lakukan sesuatu." Old Song merasakan sakit di hatinya. Charlie berkata, biarkan mereka tinggal di Sierra Leone selama 20 tahun. Tianming telah melewati usia 50 tahun ini. Ketika dia pergi ke daerah yang sangat terbelakang dan miskin di Sierra Leone, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup selama 20 tahun. Kemungkinan besar dia akan meninggal di Sierra Leone sebelum batas waktu 20 tahun. Jadi sekarang ini mungkin terakhir kalinya ayah dan anak saling memandang dalam hidup mereka.
Kaki Honor Song lemah saat ini, dan dia diseret oleh yang lain. Dia memohon dengan getir, "Kakek, saya baru berusia 20-an. Saya tidak ingin waktu terbaik dalam hidup saya di penjara di Sierra Leone, tolong bantu saya." "Kakek!" Ekspresi Pastor Song meronta dan kusut. Charlie dengan tegas berteriak saat ini, "Tutup mulut mereka untukku." Beberapa orang berbaju hitam segera menyumbat mulut mereka dengan sesuatu untuk membuat mereka tidak bisa berkata-kata, dan pemandangan itu segera menjadi jauh lebih tenang. Kemudian, ketiganya diseret keluar. Melihat ini, Song menghela napas dalam-dalam, mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk bermanuver, seolah-olah dia berusia lebih dari 10 tahun sekaligus. Charlie melihat pemandangan yang indah dari penampilannya, menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan lantang, "Master Song, Anda memahami proses memelihara harimau lebih baik daripada saya. Anda tidak hanya harus mempertimbangkan diri sendiri, tetapi juga Warnia. Jika kedua orang yang meresahkan ini tidak tersingkir, suatu saat nanti setelah kalian pergi, mereka berdua akan menjadi ancaman terbesar bagi Warnia." Setelah itu, Charlie sedikit tersenyum dan melanjutkan, "Selama aku, Charlie, tidak akan membiarkan mereka berdua benar-benar mengancam Warnia. Artinya, jika keduanya tetap buron, mereka akan menyerang Warnia lagi di masa depan. Pada saat itu, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi, ngomong-ngomong, memenjarakan mereka di Sierra Leone bukanlah untuk melindungi Warnia, tetapi untuk membuat mereka tetap hidup. Jika tidak, mereka akan menjadi abu jika mereka terbang ke dalam api." Emerson benar-benar terkejut, dan segera menatap Warnia, dan buru-buru berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, kamu benar. Biarkan mereka hidup dan mati di Sierra Leone." Lagi pula, Tuan Song memandang Warnia lagi dan berkata, "Warnia, karena kamu telah kembali sekarang, posisi ketua grup lagu secara alami menjadi milikmu. Mulai sekarang, Anda akan terus memimpin urusan grup lagu." Warnia mengangguk dengan hormat, "Oke kakek, Warnia mengerti." Kakek Song menginstruksikan, "Warnia, kakek tidak meminta Anda untuk membawa kelompok keluarga Song ke dalam pertarungan sengit. Selama Anda dapat menstabilkan status quo dan mencegah kelompok keluarga Song menurun, kakek akan sangat puas. Jadi jika Anda tidak mau, saya akan berbicara tentang mencabut kerjasama transnasional. Saya lebih suka Song Group tidak membuka pasar luar negeri atau bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, dan saya tidak ingin Anda jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi, mengerti?" Warnia mengangguk ringan dan berkata, "Jangan khawatir, kakek. Saya pasti akan lebih memperhatikan keamanan pribadi di masa depan. Selain itu, saya rasa kita bisa terus bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Penghindaran bukanlah pilihan terbaik di sini." Setelah berbicara, dia berhenti sebentar dan berkata, "Kali ini, Tuan Wade membantu saya berbicara tentang kerja sama dengan Nippon Steel. Ketua Nippon Steel, Watanabe Shinkazu, telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan saya di Jepang. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua pihak akan mendirikan usaha patungan untuk membangun pabrik dan berinvestasi dalam rasio 50-50, tetapi Nippon Steel bersedia memberikan 60% saham kepada grup lagu kami." "Apa?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat itu tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Nippon Steel selalu sangat kuat dalam kerjasama luar negeri. Mereka bahkan enggan merelakan 51% saham pengendali. Bahkan jika grup lagu memberikan 60% pendapatannya kepada Nippon Steel tetap tidak mau. Menyerahkan hak untuk mengontrol bukanlah cara mereka beroperasi. Oleh karena itu, di mata semua orang di tempat kejadian, Nippon Steel adalah tulang yang paling sulit dikunyah. Namun, Warnia mengatakan bahwa Nippon Steel kini tidak hanya bersedia menyerahkan hak kontrol, tetapi juga bersedia menyerahkan 10% sahamnya kepada grup Song. Ini hanyalah mimpi. Bab 2193. Pastor Song awalnya mengira Warnia pergi ke Jepang untuk membahas kerja sama kali ini, dan menemui kerja sama keluarga Song dan pihak luar. Untuk mencegahnya menghadapi bahaya seperti itu, dia lebih suka Warnia melepaskan rencananya untuk memperluas kerjasama dengan luar negeri. Namun, dia tidak berharap dia mendapatkan kontrak yang begitu murah hati dari Nippon Steel. Nippon Steel adalah pemimpin dalam industri baja global. Dalam industri ini, hak berbicara mereka sangat tinggi. Untuk perusahaan seperti Song Group, jika mereka ingin bekerja sama dengan orang lain, mereka harus buru-buru bertanya.
Tidak hanya harus memintanya, tapi juga menyiapkan tanah dan semua relasi lokal, lalu mengundang Nippon Steel untuk datang dan bekerja sama. Perasaan ini sama saja dengan merapikan kamar tidur di rumah sendiri, lalu bergegas ke rumah orang lain dan meminta mereka untuk tinggal beberapa hari. Sikap tidak bisa dikatakan tidak rendah hati. Secara umum, semakin tidak setara kerja sama seperti ini, semakin banyak perjanjian yang tidak setara harus ditandatangani. Salah satu perjanjian tidak setara yang paling umum adalah memberi banyak uang dan mendapatkan keuntungan kecil, dan membiarkan orang lain menghasilkan uang besar dan dengan kepala kecil. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Warnia akan merusak keseimbangan antara grup Song dan Nippon Steel, membiarkan Nippon Steel membayar banyak uang dan mengambil keputusan kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Di jajaran direksi, banyak yang menganggap ini hanya hayalan. Namun, mereka tidak berani langsung menanyai Warnia, sang ketua, sehingga mereka hanya bisa saling berbisik. Segera, seorang direktur tua berdiri dan berkata, "Ketua, sejauh yang saya tahu, Nippon Steel tidak pernah mau mengorbankan saham pengendali. Akankah pihak lain memenuhi kontrak yang Anda sebutkan? Atau, ada klausul tersembunyi dalam kontrak, atau perjanjian perjudian yang keras?" Padahal, jebakan kontrak memang sangat umum. Banyak kapitalis mapan suka menempatkan lawan atau mitra mereka dalam kontrak. Banyak pengusaha mendapatkan investasi besar dari para kapitalis ketika mereka memulai bisnis mereka sendiri, dan mereka bertekad untuk melakukan pekerjaan besar. Kerja bagus, tentu saja semua orang bahagia. Tetapi jika Anda tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi masalah besar. Beberapa investor mensyaratkan investe untuk menambahkan klausul gabungan dan beberapa kewajiban yang tidak terbatas ke dalam kontrak, belum lagi bahwa kewajiban bersama yang tidak terbatas hanya memiliki 6 karakter, tetapi kurangnya kekuatan di belakangnya dapat membuat investe hancur. Karena begitu usaha patungan dan kewajiban yang tidak terbatas ditandatangani, jika transaksi tidak berjalan dengan baik dan kehilangan uang, investor memiliki hak untuk menuntut investe membayar dari kantongnya sendiri dan mengkompensasi semua uang investasi yang hilang. Misalnya, pemilik Tangsun, yang dulunya perusahaan telepon seluler, menandatangani joint venture dan liabilitas yang tidak terbatas, sehingga setelah usahanya gagal, dia masih berhutang hingga 400 juta. Banyak juga pendiri perusahaan yang, karena tidak dapat memberikan kompensasi kepada investor, akhirnya diusir dari perusahaan yang telah mereka dirikan dengan susah payah, bahkan bangkrut dan masuk penjara. Karenanya, direksi juga mengkhawatirkan apakah ada klausul perjudian serupa dalam perjanjian yang ditandatangani Warnia. Warnia tidak menjelaskan banyak, dia mengeluarkan kontrak dari tas punggungnya dan berkata, "Ini adalah kontrak asli yang ditandatangani oleh pimpinan Nippon Steel, Shinwa Watanabe dengan saya. Anda dapat memeriksanya dan melihat apakah ada detail dalam persyaratan tersebut." Tidak masalah. Direktur tua mengulurkan tangannya untuk menerima kontrak, dan kerumunan orang lain menunggu dengan tergesa-gesa. Bahkan lagu lama tidak bisa menahan sedikit pun, dan melangkah maju untuk melihat apa yang terjadi di Jepang. Bab 2194. Ketika semua orang melihat kontrak tersebut, mata mereka menjadi semakin besar. Ini memang kontrak formal, dan persyaratannya jelas dan sederhana, tidak ada istilah marginal yang ambigu, dan tidak ada konten yang menyembunyikan risiko bisnis. Di bagian akhir, memang ada stempel resmi Nippon Steel dan tanda tangan Watanabe Shinka. Ini memang kontrak yang benar dan valid. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak senang. Direktur lama dengan bersemangat berkata, "Oh, saya belum pernah melihat Nippon Steel menandatangani kontrak dengan konsesi sebesar itu. Ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Presidir Song kita sangat bagus. Wajah, setidaknya bernilai 2 atau 3 miliar. Bahkan lebih tinggi." Yang lain juga setuju, ya, pimpinan Song memenangkan kontrak yang menguntungkan dari Nippon Steel, yang hampir tidak pernah terdengar dalam sejarah perusahaan itu. Jika kita mengumumkan berita ini ke dunia luar, pasti harga sahamnya akan cepat. Bahkan meroket. Seseorang melihat waktu dan berseru, berita tentang kembalinya Presidir Song dengan selamat diperkirakan telah dirilis oleh media. Ini awalnya kabar baik. Sekarang ada kontrak Nippon Steel. Diumumkan ke publik, ada 2 keuntungan besar. Saat saham kita melanjutkan perdagangan, pasti akan meningkatkan batas hariannya 3 atau 4 kali berturut-turut.
Nilai pasar grup dapat meningkat 30 hingga 40%. Ketua Song, kali ini kamu benar-benar membawa grup lagu maju. Warnia berkata dengan sangat serius saat ini, alasan mengapa kerjasama Nippon Steel dapat dinegosiasikan dan dapat menerima persyaratan preferensial yang begitu besar adalah sepenuhnya karena Tuan Wade membantu menyumbat jembatan. Pimpinan Nippon Steel Watanabe Shinka menandatangani kontrak semata-mata karena TN Wade, jadi terima kasih untuk TN Wade. Lagi pula, dia menatap Charlie dan berkata dengan tulus, Mr. Wade, kali ini semuanya berkatmu. Jika bukan karena Anda, saya akan mati di Jepang. Jika bukan karena kamu, kakek akan terbunuh. Racun merusak otak, belum lagi Anda masih bisa mendapatkan kondisi yang menguntungkan seperti Nippon Steel. Warnia sangat berterima kasih. Charlie sedikit tersenyum, kamu tidak perlu terlalu sopan, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan teman, hanya sedikit usaha. Setelah mengatakan ini, Charlie berdiri dan berkata, Warnia, kamu baru saja kembali, dan ada banyak hal di grup yang menunggu kamu untuk memutuskan. Aku tidak akan mengganggumu. Kebetulan baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Saya harus segera kembali. Rumah menungguku. Ketika Warnia mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas, Tuan Wade, aku ingin tahu apakah tidak nyaman bagimu untuk makan siang bersama? Anda telah melakukan banyak hal untuk kami, dan kami belum memiliki kesempatan untuk berterima kasih. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa kamu tidak perlu bersikap sopan? Anda bisa melakukan pekerjaan Anda dulu. Kita bisa makan kapan saja kita mau. Kami bisa membuat janji setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Penatua Song juga berkata ke samping, ya Warnia, Tuan Wade telah pergi dari rumah selama beberapa hari untukmu, jadi dia harus segera kembali dan membiarkan keluarganya melihatnya. Warnia menganggukkan kepalanya, Tuan Wade, kalau begitu aku akan mengirimmu. Tidak dibutuhkan. Charlie berkata, Anda dapat terus berbicara dengan semua orang tentang pekerjaan selama mereka di sini. Anda kembali sekarang, dan kerjasama Nippon Steel juga telah dibahas. Masuk akal bahwa suatu hari harus diadakan. Sekarang konferensi persnya, jadi luangkan waktu untuk mempersiapkan dan berusaha meningkatkan pengaruh Anda. Ini akan menguntungkan Anda dan grup lagu. Warnia mengangguk penuh rasa terima kasih dan berkata, Oke Tuan Wade, Warnia tahu, kalau begitu Anda harus pergi. Saya akan mengatur jamuan lain hari, dan Anda harus datang saat itu. Charlie tersenyum dan berkata, baiklah, saya pasti akan kembali untuk itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke Mr. Song lagi. Orang tua, aku pergi sekarang. Tuan Song buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, semoga perjalananmu aman. Charlie melangkah keluar dari ruang laporan, dan Isaac dan Orvel menunggu dengan hormat di luar pintu. Melihat dia keluar, Isaac bergegas ke depan dan berkata dengan suara rendah, Tuan, mobil sudah siap, haruskah saya mengantarmu pulang atau? Charlie berkata dengan ringan, ya, kurasa aku akan pulang. Orvel, yang berada di samping, juga berlari dan meminta instruksi, Mr. Wade, bibimu sudah berada di desa untuk hari ke-9. Selama 2 hari ini, dia telah menangis dan meratap sepanjang waktu untuk kembali, menyebabkan tetangga desa kota menelepon 911 untuk mengeluh. Sudah beberapa ronde, apakah Anda ingin melepaskannya? Bab 2195. Ketika Charlie mendengar ini, dia sedikit heran dan bertanya, mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi setelah 9 hari? Bukankah kamu bilang itu hanya akan selama 7 hari? Orvel berkata dengan malu-malu, Tuan Wade, saya pikir Anda harus memberitahu saya untuk membiarkan orang pergi. Saya tidak pandai membuat keputusan. Isaac berseru, Orvel, kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Orang ini sangat temperamental. Jika Anda tidak membiarkan dia pergi pada waktu yang ditentukan, hati-hati dia berbalik dan membalas Anda. Orvel tersenyum, menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir, Tuan Wade telah menyelamatkan Nona Song di Jepang, dan kemudian kembali dengan perahu sepanjang perjalanan kembali, pasti sangat sibuk, jadi saya tidak melakukannya. Jangan menelepon Tuan Wade untuk menanyakan hal ini. Aku ingin memberitahumu saat kamu kembali. Charlie mengangguk dan berkata, oke, lalu biarkan dia pergi. Orvel buru-buru berkata, oke, Tuan Wade, saya akan mengaturnya.
Ishak berkata kepada Charlie saat ini, "Tuan, saya pikir sebaiknya Anda pergi ke sana dan memberitahu wanita tua itu bahwa itu adalah keputusan Anda untuk menunda pembebasannya selama 2 hari. Jika tidak, begitu dia kembali ke Eastcliff, dia pasti akan berpikir tentang balas dendam." Orvel berkata tanpa ragu-ragu, "Balas dendam padaku? Biarkan dia melepaskannya. Saya Orvel, orang yang telah mati 1 kali, jadi saya tidak takut padanya." Ishak melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu tidak mengerti gaya perilaku misi. Dia adalah orang yang menyimpan dendam khusus dan memiliki berbagai metode untuk membalas dendam. Jika Tuan Muda menyinggung perasaannya, dia pasti tidak bisa melakukan apapun pada Tuan Muda. Jika Anda menyinggung perasaannya, dia tidak hanya akan menyusahkan Anda, tetapi juga keluarga dan teman-teman Anda." Mendengar ini, Orvel tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tapi dia tidak ingin Charlie meremehkannya, jadi dia menggigit kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak takut. Saya Orvel." Ishak tidak bisa menahan nafas. Dia tahu karakter Cynthia dengan baik. Awalnya Charlie membiarkan Cynthia tinggal di sini selama 7 hari, tetapi Orvel membiarkannya tinggal selama 9 hari, maka dia pasti akan sangat pelit saat ini. Charlie memiliki kekuatan dan orang tua itu memihak. Dia jelas tidak berani melakukan apapun pada Charlie, tapi dia tidak akan pernah melepaskan Orvel. Jika tidak, kemarahan yang dia keluarkan di Aurous Hill tidak akan memiliki tempat untuk menyebar. Oleh karena itu, karena mengkhawatirkan Orvel, dia menyarankan agar Charlie membantunya membawa panci. Bagaimanapun, Charlie telah menyinggung Cynthia sampai mati. Ibu mertua Charlie, Elaine, memukul Cynthia. Dengan kebencian yang begitu besar di sini, sepertinya hal yang sepele untuk menahan Cynthia selama 2 hari lagi. Charlie tertawa saat ini dan berkata, "Pokoknya, aku harus pergi dan menemui bibiku sendiri." Ketika Orvel mendengar ini, dia tahu bahwa Charlie akan melangkah maju untuknya, dia langsung berterima kasih. Jadi, dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan Wade, Orvel membuat masalah bagi Anda." Charlie melambaikan tangannya, "Hei, jangan katakan itu. Bagaimanapun, Anda semua melakukan sesuatu untuk saya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu menyebabkan masalah bagi saya?" Lagi pula, Charlie berkata kepada Ishak, Ishak, siapkan mobilnya, ayo pergi bersama." "Oke Tuan." Cynthia mengutuk ibunya di rumah kontrakan saat ini. "Charlie, Anda bastard yang tidak bisa berkata apa-apa. 7 hari telah berlalu, kenapa kamu tidak membiarkanku keluar?"